Paham? Jadi kapan ajrun karim itu diberikan Allah? Kapan? Langsung diberikan pada hari ketika orang mukmin laki-laki dan orang mukmin perempuan sedang cahaya mereka bersinar di hadapan dan di sebelah kanannya. Pada hari itu diganti langsung oleh Allah. Jadi kalau siangnya kita meminjamkan sesuatu yang terbatas kepada Allah, maka sorenya Allah ganti yang terbatas itu dengan sesuatu yang tak terbatas yang bernama ajrun karim. Betul? Diganti enggak? Diganti. Jadi tidak usah menunggu kiamat dulu. Ya Allah, agama itu sangat kontekstual. Sampai sini mengerti? Oke, balik lagi pada Quran surat An-Nur ayat 38. Supaya Allah memberi balasan kepada mereka yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Betul? Ya, yang kita kerjakan tidak akan sebaik balasan yang Allah berikan pada kita. Yang kita kerjakan tidak ada apa-apanya dibandingkan yang akan Allah berikan kepada kita. Lalu Allah bilang di sini, dan supaya Allah menambah karunia-Nya kepada mereka, dan Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa batas. Bigoiri hisab. Tahu bigoiri hisab? Teu etang. Hisab itu artinya apa? Hisab itu menghitung. Bigoiri hisab itu sudah di luar hitungan. Sesuatu yang tak terbatas, sesuatu yang tak terhitung, yang tak berhingga dong. Yang tak berhingga ya Allah. Karena semua yang selain Allah berhingga. Semesta yang luas dengan miliaran galaksi berhingga atau tak berhingga? Berhingga. Betul enggak? Berhingga. Subhanallah. Jadi kalau Indonesia punya saya, Amerika punya saya, Australia punya saya, ya 2/3 bumi punya saya, berhingga atau tidak berhingga? Berhingga. Sedangkan Allah mau kasih pada kita rezeki yang tak berhingga. Luar biasa ya. Luar biasa. Kalau mereka yang tahu kaji Quran, yang tahu cara memahami Quran, merinding-merinding setiap hari. Yang tidak tahu ya lurus-lurus saja. Tidak ada getaran dia baca Quran. Kenapa? Karena Quran ini sesuatu yang dialami oleh seorang Muhammad. Bagaimana seseorang bisa merasakan getarannya seorang Muhammad kalau dia pun tidak memiliki ilmu sebagaimana metode yang disampaikan Allah pada seorang Muhammad? Gitu. Pantas kalau Nabi Muhammad mengatakan, beruntunglah orang-orang yang hidup sejaman dengan aku dan memperoleh ilmu dariku. Tapi jauh lebih beruntung lagi umatku yang hidup tidak sejaman dengan aku, tapi mereka masih dapat ilmuku dari para pewarisku. Lebih beruntung lagi. Nah, lalu apa sih ciri umatnya Nabi Muhammad? Jelas di Quran. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar. Muhammad itu utusan Allah dan orang-orang yang bersamanya, satu, bersikap tegas terhadap kufar, bersikap tegas terhadap ketertutupan, kepicikan, kebodohan, kesempitan. Itu yang berbahaya. Itu bersikap tegas. Kalau begitu, sifat-sifat yang seperti itu ada pada siapa? Pada diri kita di mana? Di luar apa di dalam? Di dalam. Makanya ciri umatnya Nabi Muhammad asyidda walal kufar, bersikap tegas pada sampah-sampah spiritual yang ada dalam dirinya. Begitu dia kikis habis sampah spiritual itu, ruhama ubainahum, baru dia berkasih sayang dengan sesama. Bukan sekedar manusia yang merasakan kasih sayangnya, tapi tumbuhan, binatang merasakan kasih sayangnya karena dia sudah bisa touch. Ya, coba
Kalau ingin lihat kasih sayang dia sudah di level mana, kita berkunjung saja ke rumahnya. Lihat, ada pot bunga yang mengering, sampai bunganya itu berteriak-teriak karena majikan saya ini gak pernah peduli. Dia hanya makan untuk dirinya sendiri. Hanya satu tetes air pun dia gak peduli untukku. Itu ya, gampang. Kalau binatang di rumahnya, binatang peliharanya mati, nah, itu sudah tanda itu. Tidak punya cinta itu. Kalau sudah disayangi mati, ya itu takdir. Iya. Jadi nggak usah terlalu jauh kalau melihat kesuksesan spiritual seseorang. Lihat saja. Itu dia gendut, makannya luar biasa, tapi pohon-pohon di rumahnya kurus. Boro-boro ngasih NPK, urea, pupuk kandang, ngasih air satu tetes aja nggak pernah peduli dia. Dia anggap itu bukan makhluk. Dia anggap dia tidak menjerit. Dia anggap dia tidak punya bahasa. Nabi Sulaiman itu punya bahasa. Menurut saya, bahasa Nabi Sulaiman itu adalah sensitivity. Bahasa Nabi Sulaiman itu bukan Nabi Sulaiman bisa mengerti bahasa cicak, bahasa ini. Nggak ada kamusnya. Yang dimaksud Nabi Sulaiman mengerti bahasa binatang adalah sensitivity. Jauh melampaui kamus. Bagaimana bahasa cicak? Bagaimana bahasa katak? Bagaimana bahasa ayam? Sudah melampaui istilah, melampaui kamus itu. Tapi mengerti sebenarnya ayam ini pengen makan. Makanya ketika Nabi dilapori ada seorang sahabat mendapati anjing yang menjulurkan ludahnya. Dia mau mati karena kehausan. Dia tolong itu anjing, yang nolong anjing saat itu. Nabi mengatakan min ahlil jannah. Apakah yang menyebabkan dia itu masuk surga karena dia menolong anjing? Bukan. Tapi menolong anjing saat itu merupakan akumulasi dari kasih sayang yang ada dalam dirinya. Anjing yang kehausan dia tolong, apalagi yang lain. Bukan karena itu. Lalu kita kemudian bikin eksperimen. Bikin aja anjing kehausan. Nanti kita cari-cari bawa air secangkir, kita kasih, pengen masuk surga. Enggak masuk surga, masuk neraka itu. Karena dia udah bermuatan. Spontan. Cinta itu spontan. Cinta itu unconditional, tanpa syarat. Kalau bapak memenuhi semua uang belanja ibu pasti sayang sama bapak. Itu gombal itu. Itu sudah jelas, itu dia tidak punya cinta sejati. Pakai syarat. Ya. Kalau bawa yang putih-putih, baju putih, sepatu putih, mercy putih, baru saya mau jadi suami Anda. Gila itu. Sudah sepantasnya itu ditolak. Tidak bisa menjadi sahabat kata Nabi. Semuanya bersyarat. Cinta sejati itu tanpa syarat. Orang yang mencintai Allah tidak pernah berharap sesuatu dari Allah. Dia mengabdi saja karena dia cinta sama Allah. Itu saja. Kalau mau tahajud saja karena dia cinta pada Allah. Kalau mau duha saja karena dia cinta pada Allah. Gak pernah dikaitkan tahajud dengan kepentingan-kepentingan dirinya. Itu gombal itu. Itu namanya cinta pangeretan. Kacau itu. Ini perlu saya sampaikan ini supaya ngerti. Ngomong spiritual sepertinya sudah cukup tinggi ngomongnya. Tapi cara doanya aja masih salah. Doa aja saya masih salah. Ya Allah, itu dari sudah kelihatan gitu ya. Cara minum aja masih salah. Minum mesti berdiri. Gimana mau umat Rasul? Duduklah minum pakai bismillah. Biar air yang kita masukkan ke dalam tubuh bisa membuat air di tubuh 84% di tubuh itu bisa sejajar dipol magnetnya. Biar air yang di dalam tubuh itu yang random, yang acak itu bisa menjadi tertib. Karena masuk air yang membawa energi ilahi. Karena dia sapa dulu itu air dengan penuh cinta. Terima kasih air. Seperti itu.
Orang yang penuh cinta, dia mau makan ikan saja mungkin permisi dulu. Mohon maaf ikan, kamu harus terbunuh demi aku, karena aku perlu gizi. Pernah nggak begitu? Mau makan sate mungkin dia pikirin dulu, ya Allah, mohon maaf ya sapi, kamu harus terbunuh demi aku, ya kan? Karena aku perlu gizi, golongan darahku O. Ya, pakai alasan darah, golongan darah lagi. Padahal kan sebenarnya intinya membunuh. Membunuh itu kan setiap hari kita lakukan. Yang paling kecil bunuh nyamuk. Pernah nggak minta maaf membunuh nyamuk? Ya Allah, tidak termaafkan itu sama nyamuk. Jadi kalau mati nanti itu masih ada urusan kata nyamuk dengan gue. Minta maaf dulu lah, ya nyamuk, mohon maaf ya. Minta maaf lah. Mungkin nyamuk juga kata nyamuk, ya nggak usah dibunuh, saya tidak akan gigit kok. Mungkin kalau minta maaf dulu. Saya eksperimen itu. Karena saya kalau pergi keluar kota itu, jelas saya tidak bawa apa-apa. Ya saya suka kalau mau tidur itu setelah kita meditasi, kemudian saya bilang, tolong ya nyamuk, ya masih banyak pekerjaan yang harus saya kerjakan, jangan gigit aku. Ya itu, saya tidak mau bunuh kamu. Ya. Jadi sebetulnya semakin tajam kita, semakin dalam kita, tumbuh kasih sayang kita, subhanallah, Bapak Ibu akan merasakan setiap momen selalu kita berterima kasih. Selalu berterima kasih. Bahkan kita berterima kasih bukan hanya pada Allah, berterima kasih pada ikan teri, berterima kasih pada ikan peda, berterima kasih pada ikan jamaroti. Semua berterima kasih karena dia telah berjasa mengorbankan dirinya untuk mati demi untuk kelangsungan kehidupan kita. Sadarkah kita bahwa mereka berkorban untuk kita? Subhanallah. Ini sensitivity. Sederhana kata-katanya, trust. Tapi dalam sensitivity itu ada kadar iman yang sangat tinggi menurut saya. Ada orang yang sensitif, ada orang yang dablek. Ya. Saya nguji jamaah kita. Di sana itu ada pagar bambu. Dan pagar bambu itu sengaja saya biarkan. Tiba-tiba ada jamaah, Bapak, gak pantas. Masa gedung bagus gini pakai pagarnya bambu gitu. Terus solusinya gimana? Bapak pesankan saja, berapa harga pagar yang bagus Pak, dari besi, nanti saya bayar. Sensitivity. Jadi ada yang ganjil, dia sensitif, nggak pantas gitu loh. Masa masjid ini pecah-pecah kacanya, nggak pantas Pak. Sensitivity. Belum dibenerin aja sama saya itu, tenang aja, belum ada duitnya. Nunggu orang sensitif. Iya. Coba lihat ke atas, batu-batunya sudah bagus. Setiap ada yang tidak beres, ada keganjilan pada diri kita, betul nggak? Itu sensitivity. Nah, saya tidak perlu bicara lebih jauh lagi karena itu sebetulnya bagian domain dari kita masing-masing. Silakan terjemahkan sendiri-sendiri.